Sahabat semuanya, kalau saya baca beberapa berita 2 hari belakangan ini, ada informasi seputar pembagian paket internet yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah. Pembagiannya di bulan September. Entah ini berita baik atau tidak. Kita tahu PJJ yang diselenggarakan di tahun ajaran baru bahkan sudah dimulai sejak Indonesia dinyatakan pandemi COVID-19, diwarnai dengan sejumlah masalah dan minim solusi yang membuat pembelajaran jarak jauh ini di satu sisi bisa dilaksanakan oleh sebagian golongan masyarakat, di sisi lain ada masyarakat yang setengah-setengah ya, mereka ikut tapi dengan susah payah, mereka harus berbagi antara kebutuhan pokok dengan belanja kuota, dan ada sebagian lagi yang tidak sama sekali bisa melakukan itu. Ancaman lost learning itu nyata kalau sampai hari ini mereka-mereka yang tidak bisa PJJ, berada di zona merah, tidak ada solusi bagi mereka, modul juga nggak sampai-sampai. Ya itulah warna pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Kita sangat berharap tentu saja kondisi ini disikapi secara bijak oleh pengambil keputusan, dalam hal ini pemerintah. Walaupun terlambat, ada rencana ya, upaya pemberian subsidi dari pemerintah dalam bentuk paket internet. Ini disampaikan oleh Kementerian Kominfo dan akan bekerja sama dengan kementerian terkait, khususnya adalah Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Keuangan. Kenapa nggak bisa dari awal? Kenapa PLN sudah lama bahkan memperpanjang diskon tarif, membebaskan tarif bagi golongan ekonomi ke bawah, sementara kita punya Telkomsel yang bergerak di bidang telekomunikasi, dan baru sekarang entah siapa yang mewacanakan itu. Ya, lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa apakah ini berita baik atau tidak. Di satu sisi ini adalah bentuk dari perhatian pemerintah menjawab keluh kesah masyarakat, karena pendidikan hari ini banyak dikeluhkan oleh para orang tua, di mana mereka tetap harus bayar sekolah, ini khusus untuk yang swasta ya, tapi juga harus belanja kuota. Tidak murah pembelajaran daring ini, dan yang paling tidak diuntungkan adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Bahkan untuk warga miskin yang anaknya berada di sekolah negeri, mereka ada yang harus pinjam handphone, harus ngutang untuk beli kuota karena penghasilan keluarga yang pas-pasan. Di tempat lain, jauh dari ibu kota, ada banyak anak yang harus belajar di lereng gunung, naik pohon, di pinggir jalan, atau di warung-warung karena tidak adanya akses internet, sementara sekolahnya menerapkan pembelajaran daring. Kegagapan terjadi di awal pandemi COVID-19, termasuk juga di bidang pendidikan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Akibat apa? Akibat dari memang kita tidak melakukan upaya antisipatif sejak awal. Sebetulnya kalau memasuki era tahun 2000, di mana pendidikan bergeser tentu saja ya ke arah modernisasi, ke arah digital, harusnya sudah jauh-jauh hari pemerintah membangun infrastruktur dunia maya.
Indonesia sebetulnya tidak telat-telat amat kalau berbicara tentang pembangunan dunia telekomunikasi. Indonesia sejak 10 tahun lalu itu sudah ada palaparing, ya. Bahkan di awal atau sekitar tahun lalu kita juga meluncurkan yang namanya tol langit. Setelah pada periode pertama ada istilah tol laut, ya, di periode kedua ada tol langit. Ini apa? Ini sebetulnya upaya pemerintah untuk menjawab tantangan zaman, karena perubahan yang terjadi ini tidak lagi perubahan yang sifatnya nyata, tapi memang arahnya adalah digital dan cyber. Indonesia belum mampu membangun infrastruktur yang baik, khususnya di dunia pendidikan, sehingga pada saat terjadi pandemi, peristiwa yang tidak ada orang menyangka, memprediksi begitu, dalam waktu yang sangat cepat, sehingga ya upaya antisipasinya juga tidak bisa dilakukan dengan baik. Akhirnya gelagapan semua. Itu sudah berproses, ya, ada guru-guru yang terus kreatif melakukan inovasi. Lambat laun, ya, kita tahu masalah muncul pada saat orang tua tidak selalu berada di rumah. Anak yang tadinya ditemani oleh orang tua belajar pada tahun ajaran baru ini kan juga sudah ada pembukaan tempat kerja. Di luar itu, kemampuan guru yang dituntut untuk kreatif inovatif tidak didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Harapan kita bergantung pada orang tua. Sayangnya orang tua juga tidak dibekali dengan bekal yang cukup terkait dengan ya bagaimana cara dia mengelola pembelajaran dari rumah. Ya, keluh kesah diutarakan, dan salah satunya memang kalau warga kita ini kan selalu dikaitkan dengan ekonomi, ya, uang. Ya, kalau harus beli pulsa terus, sementara sekolah juga harus bayar, ya mendingan tidak mengikuti. Nah, akibatnya bisa sangat fatal kalau begitu. Nanti akan terjadi kesempatan anak kehilangan belajar. Kalau sudah seperti itu, dampaknya bisa akan sangat panjang, ya. Ada pemiskinan belajar, bahkan ada istilah pakar menyebut jika ini tidak dibenahi dengan sangat baik, ya, dalam kurun waktu 1 tahun ini, kita tidak tahu pandemi COVID-19 ini akan berakhir kapan. Ke depan akan terjadi yang disebut dengan stunting learning. Dan itu kita tidak harapkan. Kekerdilan. Sahabat semuanya, kalau di bidang ekonomi ada subsidi, ya, tadi saya katakan untuk listrik saja sudah jauh, ya, diterima oleh masyarakat manfaatnya. Tapi kenapa dunia pendidikan ini kok telat? Padahal anggaran pendidikan di tanah air ini menempati posisi 20% dari APBN. Itu adalah komitmen menempatkan pendidikan sebagai sektor yang sangat fundamental dalam memajukan bangsa. Tapi dalam realitanya, eksekusi pelaksanaan kebijakan telat. Termasuk juga wacana pemberian paket internet setelah sekian lama banyak orang yang ya sulit menjalani PJJ ini. Tapi ya daripada tidak sama sekali, lebih baik terlambat. Itu satu peribahasa yang bisa menghibur diri. Sahabat semuanya, jadi kalau berbicara tentang kesempatan anak untuk belajar dan dukungan dari pemerintah tadi, adanya upaya untuk memberikan subsidi kuota, pertanyaannya kemudian adalah untuk siapa subsidi itu diberikan.
Kalau bicaranya paket internet, tentu untuk mendukung pembelajaran daring. Pembelajaran daring itu adalah pembelajaran yang satu perangkatnya ya dimiliki oleh sekolah dan juga oleh siswanya. Golongan masyarakat yang seperti apa yang bisa melaksanakan pembelajaran daring ini? Tadi yang menengah dan atas. Karena yang bawah itu sama sekali dia tidak mampu. Orang dia tidak punya gawai. Yang mau dikasih pulsa itu kan yang punya gawai. Mau itu laptop atau juga handphone. Berarti menyasar mereka yang selama ini sulit untuk mendapatkan paket internet. Oke, lalu apa kebaikan pemerintah untuk anak-anak yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan internet? Apa yang dilakukan oleh mereka? Terutama untuk di daerah-daerah 3T yang kita tahu secara infrastruktur sangat tidak memadai, secara ekonomi mereka juga dalam kondisi pas-pasan. Kalau bicara tentang masalah kemiskinan, anak-anak ya yang butuh perhatian, memang tidak hanya 3T. Saya sering mengatakan di Jakarta banyak. Termasuk mereka yang tinggal di pinggiran-pinggiran ibu kota ini, di bantaran kali, pinggiran kereta api, di kolong tol, itu banyak anak-anak yang selama ini mengenyam pendidikan dari lembaga yang didirikan oleh masyarakat, lembaga di luar persekolahan tanpa biaya dari pemerintah itu, ya dihadapkan pada kondisi seperti ini, tentu saja bukan hal yang mudah juga untuk membiayai semuanya secara daring. Apakah pemerintah, pertanyaan kemudian, punya kebaikan untuk mereka? Pandemi COVID-19 dengan segala permasalahan yang ada yang paling tidak diuntungkan kalau bicara tentang pendidikan, tentu saja anak-anak warga miskin. Ya, mereka sulit mendapatkan layanan pendidikan yang baik. Kalau untuk mereka yang kaya, pembelajaran jarak jauh, daring, ya, standarnya saja mereka perangkatnya bisa disamakan. iPhone seri berapa, iPad seri berapa, semua guru, semua murid bisa sama. Itu untuk orang yang kaya. Jomplang banget sama orang yang miskin. Modul nggak ada, gawai nggak ada, wilayah zona merah, sehingga tidak boleh saling ketemu guru dan murid, karena ini sangat berbahaya. Hal-hal seperti ini yang juga saya berharap tidak dilupakan. Oke, dijalankan, September akan ada bantuan bagi pengajar, guru, dosen, dan juga para siswa. Ada kebaikan pemerintah memberikan subsidi paket internet. Mudah-mudahan tidak salah sasaran. Tidak hanya mereka yang berada di perkotaan, tapi bisa menyasar justru yang tadi saya katakan, ya, mereka punya gawai di daerah-daerah itu, tapi akses internetnya itu nggak ada. Jadi kalau paket internet itu harus juga ada sinyalnya dong. Karena ada sebagian yang lari ke gunung, sebagian yang naik pohon, ya. Ini bukan omong kosong, tapi memang sudah dipotret juga oleh media, banyak kejadian tersebut, bahkan ada kebaikan yang dilakukan oleh perangkat daerah, ya. TNI membangunkan sebuah fasilitas untuk anak-anak bisa lebih nyaman berada di atas tebing, karena hanya disitulah
spot sinyal itu bisa mereka dapatkan. Nah, jadi bantuannya itu jangan sampai salah sasaran ya. Artinya bahwa misalnya anak ini diberikan bantuan pulsa, itu harus ada sinyalnya. Itu hal yang penting untuk dicatat. Berikutnya, ya, untuk mereka-mereka yang memang selama ini kesulitan untuk bisa mengikuti pembelajaran daring yang diterapkan oleh pihak sekolah. Untuk sekolah negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkali-kali mengatakan bantuan operasional sekolah itu bisa diberikan untuk mereka yang tidak mampu untuk membeli pulsa, orang tuanya bahkan bisa minta ke sekolah. Jadi bukan sekolah negeri, saya pikir nanti September itu sasarannya. Sekolah swasta tadi ada pengelompokan strata sosial ya, di Jakarta khususnya bisa kelihatan sangat jauh mana sekolah swasta yang memang diisi oleh anak-anak orang kaya, itu nggak ada masalah, nggak ada isu soal pembelajaran daring ini, bahkan mereka enjoy ya, dengan infrastruktur yang mereka sudah miliki. Tapi ada yang pas-pasan. Nah, pendataan ini harus benar-benar bisa dilakukan dengan sangat baik. Saya tidak ingin berharap adanya data yang kembali kisruh. Bansos misalnya, data yang tidak pernah diupdate sejak beberapa tahun yang lalu, sehingga pelaksanaannya ada orang mampu dapat, ada orang nggak mampu nggak dapat. Itu kejadian sampai sekarang, gitu ya. Untungnya orang-orang mampu itu punya kebaikan untuk memberikannya kepada warga sekitar. Jadi updating data itu masih untung ada data kemiskinan ya. Bagaimana dengan miskin baru akibat pandemi COVID-19 ini? Dalam tanda petik adalah siswa yang tidak mampu melaksanakan pembelajaran daring itu. Inventarisirnya kayak gimana datanya? Apakah berbasis sekolah, apakah berbasis wilayah, atau berbasis orang per orang? Dana yang dikucurkan ya sangat besar ya, selama 4 bulan nanti dimulai bulan September itu akan diberikan. Lagi-lagi, kalau salah sasaran, ini juga bisa menimbulkan kecemburuan, ketidakadilan. Semangatnya baik yang diberikan oleh Kominfo, tadi Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, untuk membantu ya, proses pendidikan ini supaya jauh lebih baik. Tapi kalau eksekusinya itu gagal dilaksanakan dengan baik, ini bisa jadi justru masalah baru. Tidak hanya masalah pendidikan, tapi juga lari ke masalah sosial. Ya. Keadilan itu menjadi penting. Untuk itu, dari awal saya sangat berharap kementerian itu membuka wilayah-wilayah mana data yang dimiliki yang memang tidak bisa melaksanakan pendidikan jarak jauh. Wilayah-wilayah mana yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring karena tidak ada aksesnya, ya. Mana yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring karena tidak ada gawainya, dan kelompok-kelompok masyarakat mana yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring karena nggak punya uang untuk beli pulsa. Jangan yang mampu beli pulsa nanti dapat, yang nggak mampu nggak dapat. Bahkan tadi saya katakan ada anak-anak marginal yang hari ini mereka ya berusaha untuk tetap ingin belajar dan lembaganya berusaha untuk tetap memberikan pelayanan pendidikan, dan itu di luar perhatian dari instansi Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan. Selama ini mereka selalu dilupakan. Bahayanya bisa, ya sekarang ini tidak bisa lagi kita membeda-bedakan semua atas tadi ya, ada
persekolahan, ada di luar persekolahan, karena dampak jangka panjang ini adalah bicara tentang generasi. Lost generation, lost learning, ya, atau tadi stunting learning, itu yang jangan sampai terjadi. Hari ini saja bisa, ya, karena tidak menariknya pembelajaran daring yang dilakukan oleh sekolah yang hanya melaksanakan, ya, upaya untuk mengejar pencapaian kurikulum sekalipun sudah disederhanakan, tapi ada sebagian guru yang hanya memberikan beban. Akhirnya anak malas untuk belajar, malah main-main, malah sepedahan, di luar pengawasan, ya, melanggar protokol kesehatan. Orang tua juga karena sudah bingung gitu kan, dari daring ini menjadi darting, ya, jadi sering marah-marah, repot ngurusin anak, repot ngurusin kondisi ekonomi keluarga. Ya, memang kalau masalahnya sudah sangat kompleks, ruwet, ya, karena sedari awal harusnya sebelum tahun ajaran baru ini dimulai dipaksakan untuk dilaksanakan per tanggal 13 Juli yang lalu, itu sudah dipikirkan jauh-jauh. Masyarakat pemerhati pendidikan itu sudah banyak bersuara tentang apa yang harus dilakukan sebelum pemerintah menetapkan tanggal awal tahun ajaran. Itu kan harusnya dengan segala kesiapan yang ada. Kalau dari awal sudah dipersiapkan, ya nggak seruat seperti sekarang. Jadi kompleksitasnya makin banyak, sekarang ini ya makin sulit juga. Saya khawatir, ya, kebaikan pemerintah untuk memberikan subsidi berupa paket internet ini salah sasaran. Ada banyak hal yang memang secara niat baik, eksekusinya itu nggak baik karena pendataannya nggak dilakukan dengan baik. Sekolah anak-anak miskin tuh yang mana aja? Ada nggak data? Atau lagi-lagi nanti pinjam data kemiskinan yang dapetin bantuan sosial. Nah ini karena apa? Karena ada banyak warga miskin baru. Ya, istilah saya warga miskin baru itu adalah mereka yang sebetulnya awalnya mampu, ya, sehari-hari biasa begitu kan, tapi di tengah pandemi COVID-19 ini mereka ada yang dirumahkan, ada yang tidak bisa bekerja, ya, yang biasanya dagang, ya, pendapatannya juga tidak sebanyak pada saat dulu sebelum pandemi. Mereka kan sebelumnya tidak tercatat sebagai warga miskin, tapi kondisi hari ini mereka dihadapkan pada pengeluaran biaya pendidikan yang mahal. Ya, sebelum benar-benar direalisasikan September ini masih ada waktu, ya, setengah bulan lagi untuk mematangkan, ya, data ini menjadi penting untuk suksesnya, ya, dalam pelaksanaan pemberian tadi. Ya, lebih baik telat daripada tidak sama sekali, dan ini adalah satu kebaikan yang oke, kita harus sambut baik, tapi jangan sampai anak-anak Indonesia ini ada yang merasa dianaktirikan, didiskriminasikan, tidak diperhatikan. Karena selama ini bicara tentang layanan pendidikan, bicara tentang bantuan-bantuan yang banyak dari sektor pendidikan, di Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, khusus misalnya di DKI Jakarta, masih banyak loh anak-anak marginal yang karena masalah administrasi kependudukan orang tuanya, karena nggak punya rumah, karena dianggap warga ilegal, karena dianggap tinggal di tanah bukan hak, karena tidak memiliki akta lahir, karena tidak punya kartu keluarga, karena tidak punya akta nikah, padahal mereka adalah anak-anak Indonesia yang hidup di tengah-tengah kita semua, gitu, di hadapan kita, itu tidak bisa mendapatkan akses layanan pendidikan, bantuan juga tidak ada. Beruntung ada elemen-elemen masyarakat
yang memberikan, ya, karya nyata menghidupkan pendidikan di sudut-sudut gelap itu tadi. Indonesia ini memang luas, ya, dan kalau bicara tentang daerah 3T, ya memang ini harus ada juga sinergi antar kementerian. Kita punya Kementerian Desa Tertinggal, ya. Kita punya Kementerian BUMN untuk urusan bantuan-bantuan, ya anggap saja kebaikan perusahaan milik negara itulah untuk rakyat. Hari ini kan harga pulsa tetap mahal. Kalau dihitung-hitung, ya apa masih harus terus ngambil untung. Sementara rakyat ya ngerasa bahwa itu sesuatu yang penting sekarang. Jadi kalau pulsa dan kuota itu sekarang ini jadi kebutuhan dasar. Kalau di teori Maslow itu ya kebutuhan paling bawah itu ya makan gitu ya, kebutuhan keamanan. Tapi hari ini yang juga masuk dalam sub kebutuhan dasar itu adalah pulsa. Kalau nggak punya pulsa, nggak punya internet, mereka tadi akan kehilangan kesempatan untuk belajar, dan itu yang tidak boleh terjadi. Pemerintah harus bisa memastikan bantuan kebaikan, ya, yang diberikan untuk masyarakat berupa paket internet itu bisa benar-benar menyasar anak-anak yang butuh. Karena kalau paket internet itu kan memang hanya untuk mereka yang punya gawai, atau nanti bisa aja dibeliin gitu kan gawainya, tapi nggak punya pulsa. Itu yang pertama. Berikutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jangan hanya diam atau himbauan untuk kreatif, inovatif terhadap sekolah-sekolah dan guru-guru, tapi menjawab mereka yang nggak nyampe tuh sinyalnya di atas rumah-rumah anak-anak di daerah itu. Adakah kiriman modul buku-buku bagi mereka? Sudahkah orang tua dibekali? Ini udah bulan kedua tahun ajaran, ya. Dan ya, lagi-lagi prediksi pandemi COVID-19 ini masih sangat panjang. Kalau kita melihat pergerakan kasus demi kasus, walaupun pembelajaran tatap muka sudah ada yang diperkenankan untuk zona merah, zona kuning dan zona hijau, tapi itu pun kan terbatas. Jumlahnya terbatas di dalam kelas, sehingga tidak semua anak juga bisa belajar secara langsung, waktunya terbatas. Tetap butuh ada pembelajaran yang dilakukan dari rumah. Sudah ada di radio dan TV, itu yang disampaikan oleh pemerintah, ya. Tapi lihat lagi, ada daerah-daerah yang tidak teraliri listrik. Bahkan di Jakarta, gitu kan, tadi yang hidup di bantaran rel kereta api, kolong tol, pinggir kali, ya, yang kumuh-kumuh itu, ya dari mana mereka punya listrik? Ada aja katanya, ya mungkin sebagian yang nyolong gitu ya, karena ya nggak mungkin juga teraliri listrik kalau resmi oleh PLN. Ya, dilema ini harus segera diselesaikan. Memang kalau bicara tentang pendidikan ini, dampaknya itu nggak terasa hari ini, beda sama bantuan sosial, ya, atau juga bicara tentang urusan kesehatan.
sakit langsung kelihatan, masuk rumah sakit kelihatan jumlahnya orang yang positif, orang yang meninggal. Begitupun dengan bantuan sembako, ya ketahuan kan, kalau lapar gitu kan, dikasih bantuan hari ini kelihatan before afternya. Nah kalau pendidikan ini nggak kelihatan dalam jangka pendek, tidak hari ini dikasih, hari ini dapat hasilnya. Atau tadi, hari ini tidak dikasih, tidak juga kita kelihatan besoknya seperti apa dampaknya. Tapi jangan salah, ini investasi jangka panjang yang sangat fundamental dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, pembangunan untuk Indonesia maju. Keliru kita ya mendidik generasi, maka itu pertaruhannya adalah masa depan. Apa yang kita lakukan hari ini itu untuk 10-20 tahun ke depan. Kita tidak sangat berharap ya anak-anak hari ini, ada istilah generasi COVID begitu, adalah generasi yang ya tidak berkualitas, harus lebih berkualitas. Dan yang saya maksud dengan tidak berkualitas ini, ya tentu saja yang paling tidak diuntungkan adalah anak-anak keluarga miskin. Kalau anak-anak orang kaya tadi, ya isunya justru mereka ada yang jalan-jalan kok keluar kota, nginep di hotel. Sekarang kan ada beberapa tempat wisata yang diperbolehkan untuk dibuka kembali, ya seiring dengan relaksasi kebijakan bidang pariwisata. Tapi kalau untuk warga miskin, ini memang tidak diuntungkan. Ya, dengan terlambatnya Indonesia ya dalam kurun ya 10 atau 15 tahun belakangan ini membangun infrastruktur cyber. Tahap paling itu udah lama kita punya, tapi pemanfaatannya itu ya untuk sektor pendidikan khususnya itu belum. Kita punya BRI yang dengan satelitnya gitu kan, itu bisa menjangkau daerah-daerah pelosok. Itu untuk dunia perbankan. Nggak ada isu tuh kalau itu dibangun jauh-jauh hari di sektor pendidikan. Dan harusnya itu dilakukan. Ya, sebagai komitmen dari pemerintah kan anggarannya 20%. Ya, jadi jangan hanya sekedar angka, tapi dalam konteks pelaksanaannya juga memang political will itu harus benar-benar nyata. Di 20 tahun atau 10 tahun belakangan ini, ya, kita agak lupa tuh ya. Padahal tantangan ke depan ini setelahnya ya era pertanian, era industri, ya di 4.0 menuju ke 5.0 ini adalah era digital. Karena ya ini tantangan yang harus dipersiapkan tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga dari sektor-sektor yang lain. Dan ya kelihatan Indonesia itu memang belum mempersiapkan itu dalam konteks pendidikan. Jadi ada yang mengatakan ya wajar kalau kita gelagapan di pandemi COVID-19 ini. Negara-negara maju juga sama, ya negara-negara di luar maksud saya sama ya, belajar dari rumah, pembelajaran daring, ada kegagapan di awal, tapi karena infrastrukturnya itu tidak lebih buruk gitu kan dari kita, sehingga mereka bisa dengan cepat melakukan penyesuaian. Di luar itu, kalau berbicara tentang ya dalam konteks belajar dengan menggunakan teknologi, maka memang yang dibutuhkan hari ini itu tidak hanya pendidikan yang membangun kecerdasan intelektual, pendidikan yang membangun kecerdasan spiritual, pendidikan yang membangun kecerdasan emosional,
tapi juga pendidikan yang membangun kecerdasan digital. Kecerdasan digital ini adalah satu kompetensi yang penting dimiliki oleh semua insan di era seperti sekarang ini, termasuk juga anak-anak ya, yang hari ini menjadi ya, subjek pembelajar. Mereka akan mengisi masa depan, dan mereka harus punya ya, kemampuan belajar jarak jauh. Itu beda ya kebutuhan kecerdasannya dengan belajar tatap muka. Ya, ada kemandirian, learning to learning gitu kan. Artinya belajar, dia sudah tahu bagaimana cara dia belajar. Itu kan tahapannya bukan hanya tentang bagaimana, tentang apa yang akan dilakukan gitu kan, tapi tadi sudah dia sampai pada tahapan di mana dia tahu tentang bagaimana cara dia bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Baik sahabat semuanya, malam hari ini sebagai penutup saya ingin menyampaikan terkait dengan rencana pemerintah memberikan bantuan paket pulsa kepada anak-anak Indonesia yang sekarang mengalami kesulitan belajar, untuk guru-guru dan juga dosen-dosen yang sama juga mempunyai kesulitan. Satu, jangan salah sasaran. Kedua, utamakan anak-anak dari golongan ekonomi bawah. Pendataan harus menjadi kunci, dan ini adalah waktu, jadi kita sangat berharap itu. Dan ketiga, tidak cukup itu saja, karena kalau paket internet tadi untuk mereka yang bisa melaksanakan pembelajaran secara daring, lalu bagaimana untuk mereka yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara online? Terima kasih untuk Anda semuanya, sehat selalu. Di tengah pandemi COVID-19 ini kita harus saling mengingatkan untuk kita tetap menjadi pahlawan-pahlawan pandemi COVID-19, menjadi orang-orang cerdas yang menerapkan protokol kesehatan. Khusus untuk DKI Jakarta, ingat ya, seluruh kelurahan di DKI ini adalah zona merah. Bahkan di fase keempat ini, ya, masa transisi PSBB diperpanjang. 32 titik yang biasanya dijadikan sebagai kawasan pesepeda mulai besok ditiadakan. Kenapa? Karena ternyata banyak orang yang berolahraga bersepeda itu tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah juga akan lebih tegas lagi ya untuk yang kerumunan-kerumunan. Hanya dengan disiplinlah pandemi COVID-19 ini bisa segera selesai. Kita disiplin untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan sekitar kita, untuk Indonesia. Mari saling mengingatkan, kalau ada yang ya sekitarnya abai, ingatkan, karena ya bagaimanapun tadi, disiplin adalah kunci. Simple ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Semoga Indonesia bisa cepat ya keluar dari pandemi ini, semuanya bisa sehat, dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Sehingga tadi soal isu-isu yang sebagai dampak dari pandemi ini ya, bisa terselesaikan ya, dan akhirnya kita bisa merencanakan satu hal yang baru, bahkan kita bisa melakukan perencanaan dan eksekusi antisipasi untuk sesuatu yang kita akan prediksi jauh hari ke depan. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Hajatul Ratna. Sampai jumpa.